Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Muscle season keduanya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan Shiraine dan Margaret yang sedang melakukan pertarungan. Di tengah itu Shiraine menunjukkan kekuatan terbaiknya, yaitu memunculkan garis 3 murni pemberian dari dewa. Alhasil kekuatan yang dikeluarkan sangat-sangat kuat. Tongkat sihirnya pun berubah menjadi pedang, sekaligus bisa membuat si Margaret mundur dari pertarungan. Karena dia masih berharap dengan si Mas supaya dia bisa melewati ujian. Dia memberikan semangat kepadanya sampai akhirnya ujian buat masuk untuk menjadi visioner suci pun telah dimulai. Ada kualifikasi yang harus Mas lewati di sana, walaupun di sekitar dia sudah kagak diterima, tapi Mas tidak akan menyerah begitu saja. Kini animenya dilanjutkan kembali. 12 orang yang akan mengikuti kualifikasi ujian untuk menjadi visioner suci. Mereka akan melewati ujian yang pertama, yaitu bertahan hidup sambil mencari kunci di dalam balon, yang mana ujian itu dinamakan kekangan iblis pembunuh. Mereka akan bersiap untuk menghadapi ujian tersebut. Mereka juga sudah menyiapkan cermin untuk supaya penonton bisa melihat orang yang lagi ujian. Saatnya para peserta dipindahkan seperti itu, masing-masing ditempatkan di tempat yang berbeda. Salah satunya ada dari asrama Leng, yang baru saja masuk ke dalam arena langsung kedatangan iblis yang dimaksud. Dia langsung saja mengeluarkan sihirnya macam itu. Katanya itu iblis kagak berpengaruh terhadap sihir. Alhasil itu orang langsung terhempas dan tereliminasi dalam beberapa detik doang. Mendengar itu membuat si Pin ketakutan karena salah satu cara biar bisa selamat yaitu tidak menghadapi iblis tersebut. Emang ujian ini bertujuan untuk bisa kabur dari dalam keadaan genting. Para penonton merasa kalau ujian tahun sekarang nggak seru. Nggak kayak tahun sebelumnya ada Shiraine. Nah, baru diomongin kayak begitu, si Mas menunjukkan kekuatannya, yaitu menunjuk iblis tersebut sampai kesakitan. Hal itu membuat yang tadi orang yang udah keluar kagak menyangka. Padahal dia pakai sihir tadi kagak berpengaruh sama sekali. Tapi itu iblis bisa berdiri lagi. Karena itu iblis bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat. Udah kagak ada cara lain selain kabur dari iblis tersebut. Mas dikejar-kejar kayak begitu. Untungnya dia ditolongin sama murid asrama Adler yang lain. Dia seniornya si Mas yang bernama Max. Si Mas dikecilin seperti itu. Mas sampai kaget tubuhnya bisa mengecil. Dia menjelaskan kekuatan si Max. Katanya itu orang bisa membesarkan atau memperkecil sebuah benda. Terus juga dia memberitahu keadaan saat ini. Terutama iblis yang mereka hadapi. Katanya itu iblis mempunyai penglihatan yang kurang bagus, tapi punya pendengaran yang sangat baik. Jadi mereka jangan terlalu berisik. Si Mas aneh kenapa Max menolongnya. Dia berniat mau bekerja sama dengan si Mas, biar bisa melewati ujian ini dengan mudah. Mas mau-mau saja. Di tengah itu si Max mencoba untuk menebak balon yang berisi kunci itu berada. Katanya itu balon pasti berada di dalam pengawasan iblis itu sendiri. Tapi si Mas yang mendengar penjelasan si Max kagak mengerti sama sekali dengan penjelasannya. Tapi dia akan mencoba mengikuti arahannya. Pertama kedua orang itu berjalan secara pelan-pelan, macam itu. Apa daya ini si Mas ya kan hampir saja dia bikin masalah. Untungnya masih bisa dia tahan. Tak lama Mas melihat keberadaan balonnya. Ada di depannya. Sekarang tugasnya adalah memecahkan balon itu. Si Mas dengan santainya memegang bawah balonnya yang membuat balon itu bersuara. Mereka pun dikejar-kejar kayak begitu. Si Max mencoba mencari tahu kembali gimana caranya biar bisa memecahkan itu balon. Karena disuruh buat mecahin doang, Mas akan mengarahkan langsung saja kepada balonnya. Namun pas dilakukan ternyata sama saja, nyentuh balon pun bisa mengeluarkan suara.
Mereka gagal untuk kedua kalinya. Selanjutnya si Max mau merusak bawahnya daripada balonnya itu. Siapa tahu berhasil ya kan. Terbukti ketika dia melakukan hal itu tidak sampai bersuara. Namun belum tahu ini mereka cara buat mecahinnya kayak gimana. Harus pakai sihir apaan. Di situ si Mas mempunyai sebuah ide yang dimana si Max disuruh untuk memperbesar balonnya. Awalnya mereka diremehkan sama penonton. Karena kalau balonnya digedein bakalan sulit untuk dipecahkan. Tapi ada si Mas yang sudah bersiap untuk breakdance. Hal tersebut membuat para penonton panas dingin melihat si Mas keren seperti itu. Ini bukan breakdance biasa, Mas berputar dengan sangat cepat, sehingga menghasilkan angin seperti angin puting beliung. Angin itu masuk ke balon tadi yang membuat balon tersebut pecah. Akhirnya Mas bisa mendapatkan kuncinya. Di sisi yang lain Lance ikutan mendapatkannya juga menggunakan sihirnya. Begitupun si Dot. Tanpa diduga dia dapat juga beserta yang lainnya yang ikut mendapatkan kuncinya. Kecuali si Pin yang masih ketakutan dari tadi. Seperti itu. Tak lama datang si Dot yang menanyakan keadaannya, nampak Pin masih belum mendapatkan kuncinya. Di situ si Dot akan membantu si Pin sambil keluar darah macam itu saking dia berusahanya untuk mendapatkan kuncinya. Sementara si Mas dan Max senang udah bisa dapat kuncinya, tapi Mas mau memberikannya kepada si Max karena dialah yang membantunya tadi. Max merasa si Mas ini anak baik, tapi dia tidak bisa menerimanya. Dia mengetahui si Mas dari si Raine. Ternyata emang benar si Mas ini adalah anak baik. Dia pengen membantunya dan menyuruh si Mas untuk duluan saja karena ujian tersebut ada waktunya. Dia melakukan itu juga demi untuk bisa benar-benar dikata seniornya. Karena udah membantu juniornya. Dia bisa saja tadi memecahkan balonnya sendiri tanpa bantuan si Mas. Si Mas terima kuncinya itu, dan dia pun langsung pergi. Tidak lupa dia berterima kasih kepada si Max. Selepas dia pergi, tak lama setelah itu datang seseorang yang langsung menghajar si Max. Ternyata Max sudah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Ternyata emang benar bakalan terjadi. Orang tersebut adalah Carpaccio dari asrama Orca. Entah kemungkinan mereka berdua akan berebut satu kunci lagi biar bisa menentukan mana dua orang dari mereka yang bakalan lolos. Max bakalan jabanin dia harus dewasa seperti layaknya si Raine. Sementara itu yang lain udah pada lolos, disusul orang ke-8 adalah si Mas itu sendiri. Di sana terlihat yang babak belur adalah Pin dan juga Dot. Dia memaksakan diri untuk menolong si Pin supaya bisa lolos sampai babak belur macam itu. Lance aneh mengapa bisa si Mas ini memecahkan balonnya. Katanya dia dibantuin sama orang. Dia mulai merasa aneh kenapa si Max membantunya tadi. Apa tujuan dia sebenarnya? Tak lama kemudian orang terakhir pun muncul karena yang lolos cuma ada 9 orang doang. Awalnya yang muncul itu si Max. Tapi ternyata Max sudah pingsan seperti itu disusul orang yang tadi yaitu si Carpaccio. Dia mengatakan kepada semuanya kalau si Max ini lemah banget. Dia tidak suka dengan orang-orang lemah. Nah Mas langsung menghampirinya karena melihat si Max digituin dia kagak terima. Dia bertanya kenapa dia bilang ke orang kalau lemah-lemah mulu gitu kan. Padahal dia belum tahu kemampuan orang itu berbeda-beda. Definisi kuat itu berbeda-beda setiap orang. Di sana Mas mengatakan kalau sampai sekarang dia masih belum pernah menemukan orang yang lebih kuat darinya. Seketika si Carpaccio ini tertrigger dengan omongannya si Mas. Tapi Mas sendiri malah kagak mengerti apa yang dimaksud kuat menurutnya. Si Carpaccio mulai panas. Dia mau mendekati si Mas sambil membawa air. Ketika air itu mau disiramkan, Mas dengan santainya memakai air itu untuk menyeduh sebuah susu protein buatannya. Karena udah jamnya minum itu. Aduh, ini bocah ada-ada saja. Kata komentatornya, semua peserta harus menahan diri terlebih dahulu untuk bisa duel berdua. Karena dia akan langsung saja masuk ke ujian yang selanjutnya. Yaitu kita sebut saja Battle Royale. Ada 3 tim yang akan dibagi dari ke-9 orang tadi.
Pertama ada tim merah, kuning, dan juga biru. Mas, Pin, dan juga Dot masuk ke tim biru. Merah ada si Carpaccio, dan kuning ada si Lance dan juga Margaret. Satu lagi NPC. Nah, karena situasinya seperti ini, Pin kagak tahu dah nanti si Lance bakalan kayak bagaimana. Jadi aturannya adalah mereka harus melindungi batu kristal yang akan dibagikan ke setiap orang satu-satu. Siapapun orang yang bisa melindungi kristal itu sampai selesai atau sampai akhir berarti dia pemenangnya. Di sana Mas kagak mengerti dengan omongan si komentator. Intinya targetnya adalah kristal tersebut kalau ingin menang. Ketika kristal itu dikasih satu-satu dan dikasih tahu juga kalau itu mudah rapuh, punyanya si Mas ini pecah. Lantas Pin kaget gitu kan, padahal dia berharapnya yang dia aja yang pecah. Namun nyatanya ketika melihat si Dot, dia pecah juga. Udah dah, kesempatannya semakin menipis. Tapi Pin tidak boleh risau. Selagi ada mereka berdua, Pin bakalan aman. Dengan percaya dirinya mereka bilang seperti itu. Padahal harusnya mereka menyesal udah memecahkannya. Intinya Pin masih pasti dilindungin sama kedua orang tadi. Nah, ketika dipindahkan ke tempat yang udah ditentukan dan yang terjadi ketika dipindahkan itu semua peserta dipisahkan. Satu orang satu jadinya. Si Pin yang tadinya berharap dilindungin malah jadi sendirian kayak begitu. Auto panik dah dia. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jabatane, bye-bye.